Selamat datang kembali di tutorial pembelajaran Basic Solidity. Pada video ini saya akan menjelaskan struct dan enum di Solidity. Oke, langsung saja kita buat file baru di sini ya. Oke, struct enum. Oke, kita bisa seperti biasa copy paste compilernya dan juga license. Struct enum. Oke, jadi sebelum saya memulai saya mau menjelaskan dulu ini struct itu apa ya. Jadi struct ini gunanya untuk membentuk sebuah variabel lah. Atau kalau misalnya kita ada experience coding di JavaScript, ini struct kurang lebih sama seperti interface ya. Atau kalau digolang ya struct. Jadi gunanya supaya kita tahu nih bahwa variabel yang bersangkutan ini mempunyai properti apa aja, dan kita bisa make sure bahwa variabel tersebut memiliki properti yang valid. Jadi untuk kemungkinan untuk memiliki properti yang tidak valid itu sangat kecil karena kita sudah melingkannya dengan struct. Jadi contoh misalkan kita punya variabel namanya person nih. Nah, orang ini kan umumnya dia punya gender, punya umur ya, sama punya hobi atau makanan kesukaan. Nah, itu bisa kita define sebagai sebuah struct. Jadi kan namanya juga struct, kayak struktur lah, struktur, struct atau struktur. Begitu juga contoh lain kita misalkan pengen define struct dari sebuah mobil atau car ya. Jadi car itu kan punya spion, punya roda, punya jok. Nah, itu kita juga bisa include sebagai struct ya. Oke, dan yang kedua adalah enum. Enum ini sama seperti konstan, tapi ya bedanya kita bisa grup nih, bisa grup bareng. Cuma kita harus tahu nih secara general konstan ini itu termasuk dalam kategori apa. Contoh, misalkan kita punya kategori seperti apa ya, kayak state gitulah atau status. Status ini kayak ada open, close, pending, reject ya, seperti itulah. Nah, itu kita bisa buat enum. Juga misalkan kayak kita ada apa, status misalkan kita ini apa, ada pilihan nih, pilihan mata kuliah lah atau pilihan pembelajaran. Misalkan mata kuliah dulu, misalnya kita ada mata kuliah programming, karakter building, terus ada lagi mata kuliah matematik. Nah, itu kita juga bisa include sebagai apa, enum ya, as a enum atau option. Oke, di sini langsung aja kita coba buat sebuah struct. Di sini saya bikin struct person ya, person. Ini structnya bisa di luar struct. Misalkan ini kita bicara misalkan kita punya kontrak school atau akademi, di mana di akademi ini menerima ini ya student atau pelajar ya. Jadi kita bisa bikin nih struct student, misalkan student aja ya. Nah, ini student kan dia punya umur nih. Nah, umur kita bisa define ini tipe datanya uin untuk age, terus namanya siapa, terus ini it address-nya nih, misalkan nih it address itu apa ya gitu ya. Nah, ini cukup sih, gini aja lu juga cukup sih. Jadi student kita bisa tahu umur, nama, dan it address-nya itu apa ya. Oke, untuk mengimplementasikan struct di dalam kontrak, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini kita define tipe datanya apa, atau in this case kita pakai struct dari student. Terus kita make it as public, kita bikin sebagai public, dan oke, variabelnya apa nih? Variabel yang ada di dalam kontrak ini, student misalkan. Oke. Oke, setelah itu di sini saya akan kasih tahu ya cara untuk
memberikan value ke struct, terutama lewat constructor. Kita bisa access value ya constructor, jadi di constructor terus ya kita define di sini parameter yang dibutuhkan untuk age name. Oke, karena string ini kalau string ini kita harus pakai memory ya, string memory. Oke, dan kita bisa aja nih langsung assign di sini nih student. Nah, ini kita udah bisa, ini kan kelihatan nih itemnya apa aja. Ini bisa age, ini equal to age, dan name. Oke, name. So ini di sini value ini name. Oke, dan yang terakhir address ya. Address dari it-nya nih. Address dari it-nya. ADDR. MSG sender. Oke, bisa pakai global variable dari Solidity. Oke, ini kita send value by constructor. Nah, kita juga pengen tahu kan ini cara change value-nya seperti apa sih, gitu kan? Change value dari struct. Ya di sini kita bisa bikin aja value method change student, terus ya variabelnya sama, maksudnya parameternya sama kurang lebih. Kita tambah satu lagi, tapi nih tambah satu lagi address ya, address dari it-nya. Oke, dari it-nya. Terus ya di sini untuk reassign value, jadi ini kita bikin dulu public nih ya, public supaya bisa diakses public. Oke, ini kita bisa ngambil lagi nih untuk define tipe data struct, terus kita bisa bikin memory. Terus di sini kita bikin change student value, misalkan value ini bisa student ya, student. Oke, bentar ini. Oke, student ini ada apa aja? Ada uin, ada age, ke sini age, name dan address. Ini ada di equal to DGR. Oke, alright. Seperti ini. Cek kurang apa? Oh, tanda ini kurang. Sekarang ada warning ya, public pure. Oke, pure karena nih dia cuma akses doang ya. Ini enggak modify any state di blockchain, maka kita kasih pure. Ini kan lokal. Oke, setelah itu kita bisa reassign nih si student ini. Student reassign dengan change student value. Oh, bisa. Oh, error ya. Oh, ini karena kita ngubah state global atau state di blockchain, kita nggak bisa pakai pure, yang kita hapus lagi. Oke, jalan. Oke, ini kita coba dulu ya. Ini compilernya berhasil, kita coba deploy. Kita coba. Oke, age-nya 20, namanya sekarang namanya Ahmad. Oke, kita coba deploy. Oke. Plot contract from address. Oke, di sini mau cek value-nya ya, cek value student. Ini studentnya udah ada nih, yang tadi kita include di sini kan. Nah, sekarang kita mau change nih, change studentnya. Namanya misalkan Bayu, addressnya kita coba nih ambil address lain nih.
Misalnya kita copy yang AB8 nih. AB8 kita coba. Oke, change student dan text student. Oke, berubah ya. Oke, sini saya sudah menjelaskan ya cara meng-send value di constructor dan method untuk struct ya. Kalau kita punya struct. Nah, sekarang saya mau kasih lihat cara menggunakan enum di Solidity. Oke, cara menggunakannya kita bisa declare di sini enum. Oke, enum. Misalkan enum di sini state aja kali ya, yang mudah karena berhubungan dengan school. Jadi ibaratnya ini school lagi buka pendaftaran apa enggak gitulah. Oke, di sini state-nya open dan close. Open dan close. Besar. Oke. Right. Setelah itu kita bikin variabel lagi nih, variabel. Nah, ini tipe datanya state. Ini kita udah ubah di sini state-nya enum. Nah, ini ngeling. Terus bikin public then school state. Oke, kita bisa declare initial value seperti ini. Oke, dan misalkan di sini kita coba ya menggunakan enum yang sudah kita buat. Oke, ke sini beri dulu. Oke, di sini school state equals to state state open. Oke. Jadi di sini kita declare, kita kasih inline value open ya. Di sini kita kasih kondisi school state open. Kita allow untuk change studentnya. Oke, kita redeploy dulu buat ngecek. Deploy, kita hapus dulu yang existing. Deploy 20 Ahmad. Deploy kita. Oh, sebentar. Oke, bisa. Ini kita coba ganti ya, change student. Tapi kan student. Oh. Ini enggak berubah ya studentnya nih. Masih Ahmad. School state open. Ini state-nya open. Oke, dimana yang salah kita cek. String name Ahmad. Oke, kita coba cek ya. Ini berubah. Kita coba deploy baru deh. Baru. Dulu deh. Student A berhasil kita ganti jadi in, misalkan satu studentnya B, change student. Oh, masih sama, nggak berubah nih. Or maybe this one to be storage maybe. Oh no. Oke, ini student masih nggak berubah ya, masih A. Student, oh ya, sorry, harus di deploy ulang nih learning struct. Oke, ini kita deploy ulang dulu. Deploy and then
student. Oke, kita change coba. Oh iya, sorry, my bad. Jadi ini butuh address ya guys, sorry, butuh address. Jadi in 20 and then di sini name dan address. Minta address ya guys, jadi nggak boleh ada yang kurang nih. 7 change student. Oke, jadi berubah sekarang ya, karena tadi parameternya kurang. Saya coba undo, coba deploy ulang lagi kontraknya, deploy. Oke, ini di konstruktor nih cuma 2 nih. Deploy student ada, change, kita change 20 B, addressnya jangan lupa addressnya ini. Oke, 0 change student. Oke, berhasil ya. Ini kita udah implementasi 6. Nah sekarang coba state ini jangan open nih, misalnya close aja dulu lah, close. Nah seharusnya tidak tereksekusi ya, karena kita define state-nya ini close. Kita bisa deploy lagi dan kita lihat deploy, kita cek student, kita input parameter yang valid dan addressnya di sini change student. Oke, tidak berubah ya guys. Oke ya, demikian saya rekap. Di sini kita sudah berhasil membuat struct ya, struct di Solidity, struct student. Terus kita sudah mencoba untuk diintegrasikan dengan variabel. Jadi variabel melink ke struct supaya propertinya itu strict ya. Kita tahu yang mana aja yang bisa kita pakai. Terus enum kita juga sudah pakai juga di sini. Kita sudah definisikan, kita pakai di sini di kondisi checking untuk change student method. Jadi kalau misalkan close, kita nggak bisa update value dari si student, cuma open aja. Terus kita di sini ada 2 cara untuk assign value ke struct, lewat constructor dan lewat method. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.